Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini saya Ganda Harsono, perwakilan dari kelompok 1 yang terdiri dari Beta Meirina, Herman Taufan, Bu Happy Purnamasari, saya sendiri Ganda Harsono, dan India Sepriati. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kritikal patwa yang kita bahas mengenai terapi modalitas pada kelompok kardiovaskuler. Latar belakangnya mengenai infart miokard akut (IMA) dikenal dengan istilah serangan jantung, merupakan suatu keadaan di mana suplai darah yang tidak adekuat memicu terjadinya kerusakan jaringan miokard jantung sehingga aliran darah koroner berkurang. Serangan jantung terjadi secara mendadak dan berkembang sangat cepat yang disebabkan adanya nekrosis pada jantung. Untuk tujuannya sendiri, pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang aplikasi terapi modalitas pada kasus kardiovaskuler. Terus bisa dibaca ya teman-teman. Untuk yang nomor 2, meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan memahami tentang itu. Terus yang pertama, kesimpulannya langsung aja. Untuk kesimpulan, pemberian oksigenasi pada penderita infak miokard akut penting, tetapi dalam pemberiannya juga harus memperhatikan kebutuhan penderita dengan mengukur saturasi oksigennya terlebih dahulu dan memperhatikan tingkat kecepatannya. Untuk terapi pemberian oksigen merupakan salah satu dari terapi pernafasan dalam mempertahankan oksigenasi pada jaringan yang adekuat. Secara klinis, pemberian oksigen bertujuan untuk yang pertama, untuk mengatasi nyeri dada akibat dari suatu keadaan hipotermia. Untuk yang kedua, untuk menurunkan daya kerja nafas dan menurunkan daya kerja miokard jantung. Adapun syarat-syarat dan pemberian oksigen adalah meliputi konsentrasi oksigen udara, inspirasi dapat terkontrol dan tidak terjadi penumpukan oksigen, mempunyai tahanan jalan nafas yang rendah atau efisiensi dan ekonomis, nyaman untuk klien sendiri, menurut Ihsanuddin 2004. Untuk saran, dengan adanya penelitian tentang pemberian oksigenasi pada penderita infak miokard akut untuk mengurangi rasa nyeri, diharapkan perawat dapat memanfaatkan untuk pengembangan intervensi keperawatan. Di sini ada beberapa kritikal parsial yang kita bahas, terdiri dari judulnya ya. Untuk kecepatan penurunan nyeri klien infak miokard akut dengan pemberian oksigen. Variabel ataupun sampel, untuk teknik sampelnya adalah variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian oksigenasi secara nasal dan masker, sedangkan variabel dependen adalah penurunan tingkat nyeri. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 klien IMA. Teknik samplingnya adalah sampel random maupun sampling. Instrumen alat ukur yaitu diukur secara nyeri menggunakan skala nyeri Bourbonnais, diberikan oksigen nasal 1-6 menit selama 30 menit. Diberikan oksigenasi nasal 1-6 lpm selama 30 menit atau oksigen masker 5-8 lpm per menit selama 30 menit. Desain penelitian kuesi eksperimen dengan teknik two-group proses post-test design. Hasilnya adalah hasil penelitian tentang pemberian oksigenasi dan kecepatan penurunan nyeri dada pada klien infak miokard akut. Dapat disimpulkan bahwa hampir seluruhnya klien infak miokard akut mengalami skala nyeri dada berat terkontrol sebelum pemberian oksigenasi. Sebagian besar klien infak miokard akut mengalami nyeri dada ringan sesudah pemberian oksigenasi. Terus yang kedua, untuk kritikal parsialnya, asuhan keperawatan pada pasien infak miokard akut (IMA) dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi di ruang IGD RSUD Simo Boyolali. Untuk sampel dan tekniknya adalah variabel sampel sebanyak 22 responden dengan kriteria inklusi pasien dengan penyakit. Terus teknik pengambilan sampling dengan non probabilitas sampling menggunakan purpose sampling.
Untuk alat ukurnya ada uji Peyre test. Desain penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian QSI eksperimen masih dengan rancangan one group propose di tes desain. Untuk hasil studi kasus ini dapat dijadikan sebagai intervensi dan bahan pembelajaran mengenai penanganan nyeri dada yang disertai sesak nafas pada pasien IMA dengan non farmakologi, yaitu pengaturan posisi semi volar 45 derajat, dan tindakan farmakologi yaitu pemberian oksigenasi. Oke. Untuk yang selanjutnya adalah efektivitas terapi oksigenasi. Kanul terhadap saturasi oksigen pada penyakit akut coronary syndrome ataupun ACS di instalasi gawat darurat RSUD Ulin Banjarmasin. Nah, untuk untuk variabel dan teknik samplingnya adalah teknik pengambilan sampling dengan non probability sampling menggunakan purposive sampling, dan didapatkan sampel sebanyak 22 responden dengan kriteria inklusi pasien dengan penyakit ACS dan memiliki penyakit penyerta. Pasien mengalami kekurangan oksigen kurang dari atau sama dengan 94%. Terus analisis bivariate dalam penelitian ini menggunakan uji Peyre test. Ada jenis penelitian QS eksperimental dengan rancangan one group propose test design. Nah, penelitian menunjukkan untuk simulannya hasilnya ya. Untuk penelitian menunjukkan pemberian oksigen mampu mempengaruhi ST elevasi pada infak anterior berdasarkan konsensus, dan dianjurkan pemberian oksigen selama 6 jam pertama terapi. Pemberian oksigen lebih dari 6 jam secara klinis tidak bermanfaat kecepatan penurunan nyeri klien infak miokard akut dengan pemberian oksigenasi untuk yang nomor 4 ya. Terus untuk teknik samplingnya adalah variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian oksigenasi secara nasal dan masker sedangkan variabel dependen adalah penurunan tingkat nyeri. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 klien IMA. Untuk penelitian diukur secara skala nyeri menggunakan skala nyeri Borbenis. Selanjutnya diberikan oksigen nasal 1-6 LPM per menit selama 30 menit atau oksigen masker 5-8 LPM per menit selama 30 menit. Sampling random. Untuk hasil penelitian tentang pemberian oksigenasi dan kecepatan penurunan nyeri dada pada klien infak miokard akut dapat disimpulkan bahwa hampir seluruhnya klien infak miokard akut mengalami skala nyeri dada berat terkontrol sebelum pemberian oksigenasi. Sebagian besar klien infak miokard akut mengalami nyeri dada ringan sesudah pemberian oksigenasi. Nah, untuk yang terakhir, untuk nomor 5, yaitu pemberian terapi oksigen pada pasien akut coronary syndrome dengan cispen di instalasi gawat darurat. Nah, untuk tekniknya yaitu literatur review ini diperoleh dengan textbook dan artikel elektronik seperti ScanDirect, World Health Organization, Gold Scholar, PubMed, dan Clinical Key dengan kriteria textbook dan artikel yang dipublikasi selama periode 2000 sampai 2015. Oke, untuk analisa textbook dan artikel yang terkait dengan pemberian terapi oksigen pada pasien dengan chest pain dan penyebab akut coronary syndrome, itu didapat dari literatur review. Untuk hasilnya, berdasarkan literatur review, pemberian terapi oksigen ini dapat menimbulkan potensial resiko yang berbahaya pada pasien dan tidak terdapat evidence base yang kuat dalam mendukung tradisi tersebut, sehingga terbentuk evidence base terbaru dalam pemberian terapi oksigen. Berdasarkan AH 2010, pemberian terapi oksigen secara rutin tidak direkomendasikan, dan terapi oksigen diberikan jika pasien memiliki SpO2 di bawah 94% atau disertai tanda distres pernafasan atau hipoksia
Selanjutnya saya tahu gejala head failure dan shock. Baik, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya atau ada salah ucap, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.